Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Adira Davawardana dari kelas B, Prodi Ilmu Komputer angkatan 25. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu array. Array dalam C++ adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama, yang disimpan dalam satu tempat dan diakses menggunakan indeks. Apa sih itu yang dimaksud dengan indeks? Indeks itu dalam array adalah alamat atau nomor urut untuk menunjukkan elemen di dalam array. Indeks itu kalau di array biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Inti dari array itu wadah yang berisi banyak data tapi hanya satu jenis. Tidak bisa untuk menggabungkan semua jenis menjadi satu, tetapi cuman data satu jenis. Yang kedua, punya ukuran yang tetap, dia tidak berubah-ubah dan diakses menggunakan indeks. Baik, di sini saya akan memberikan contoh array menggunakan pengulangan atau loop. Baik, berikut contohnya. Baik, di sini adalah contoh array menggunakan for atau pengulangan. Di sini seperti biasa, ketik include iostream, using namespace, int main. Sini langsung saja kita ke sini. Sini kita ketik cout, pandang kiri, masukkan nama dan nilai. Tulisan ini nanti dia akan keluar waktu kita run, dia akan keluar di atas sekali. Dan di sini ada endl. Endl ini untuk memuat paragraf baru, dia tidak akan ke samping. Baik, di sini kita langsung saja ke for atau pengulangan. Sini ada for int i sama dengan 8, i kurang dari sama dengan 9, i plus plus. Kenapa i sama dengan 0? Karena indeks array itu dimulai dari 0 bukan 1. Dan sini i kurang dari sama dengan 9 karena dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu sama saja seperti 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi di sini sampai 9. Tapi kalau di hitungan biasa ini sama saja sampai 10. Kita lanjut yang ke bawahnya. Ini cout nama spasi nilai ke. Di sini karena kita menggunakan nama, jadi kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu menggunakan string ini. String itu untuk huruf ya, huruf. Jadi kita menggunakan string. Ini arraynya 10 karena kita akan membuat 10 nama, makanya kita buat 10 di sini. Nama dan ini sebagai spasi saja, karena supaya nama dan nilai ke ini tidak menjadi satu. Baik, untuk i plus plus itu i seperti sama saja seperti i sama dengan 1 plus 1. I sama dengan 1 plus 1. Jadi ini mulai dari 0 ini, karena ini ada i plus plus, maka dia nanti bertambah terus 0, 1, 2, 3 sampai 9 begitu. Baik, sini 1 plus 1 supaya nama dan nilai ini ke ini. Nah, nanti dia itu di run dia akan 1 sampai 10. Makanya kita tambah sini i 1 plus 1. Baik, bawahnya ini ada cin nama dalam kurung i nilai i. Kenapa kita tulis sin nama i? Nanti waktu kita run di sebelah sini kita tulis habis
habis ini kita akan menuliskan nama dan nilainya. Kita akan menuliskan nama dan nilai, terserah nama siapa dan nilai siapa. Makanya kita tulis ini supaya kita bisa menuliskan nama dan nilainya, karena kita sudah deklarasikan di atas ini. Baik, untuk selanjutnya ini masuk ke array-nya, ini kita tulis dulu cout hasil data, ini nanti akan keluar sekitaran. Kita tulis ulang lagi untuk for-nya atau pengulangannya. Dan di sini ada cout nama dalam kurung i spasi nilai dalam kurung i. Nama ini nanti akan keluar sesuai nama yang pertama kita ketik di sini. Nama siapa nanti dia akan keluar di samping tulisan ini. Makanya kita kasih nama ini di sini. Kenapa ini menggunakan i? Karena supaya nama yang ke satu tetap yang 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Jadi dia berurutan, dia tidak acak nanti. Sama juga seperti nilai ini juga, dia nanti akan berurutan, tidak ngacak, sesuai yang kita masukkan waktu di atas ini nanti, waktu kita run nanti. Baik, di sini kita akan mencoba menghitung semua total nilainya waktu kita masukkan nilai dari 10 nama tersebut. Kita coba hitung, kita deklarasi. Sebelum itu kita deklarasikan dulu di sini int total sama dengan 0. Karena ini menggunakan huruf, makanya kita menggunakan int. Baik, ini cara mencarinya yaitu total ditambah nilai i. Nanti total semua nama ini ada 10 ditambah semua nilai yang kita masukkan waktu kita run nanti. Maka nanti ada hasilnya di akhir. Ini kita bahas di akhir. Cout ini hanya supaya rapi saja. Baik, selanjutnya kita ingin mencari nilai yang lebih besar dan nilai yang lebih kecil. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu yaitu int nilai besar, string nama besar. Sini kita deklarasikan int nilai besar, string nama besar, int nilai kecil, string nama kecil. Sama dengan ini kita buat ini juga, nilai 0 nama 0 nilai 0. Baik, di sini kita tulis ulang pengulangannya. Sini kita menggunakan seleksi kondisi atau if. Di sini nilai i dalam kurung nilai dalam kurung i, nanti nilai ini dia akan mencari nilai mana yang lebih besar dari semua nilai yang kita masukkan waktu awal nanti. Dia akan mencari nilai yang paling besar, dan juga namanya juga ini, dia akan mencari nama dan nilai yang lebih besar, yang paling besar. Begitu juga yang kecil, nilai i kurang dari nilai kecil. Nanti ini akan mencari nama dan nilai yang paling kecil. Nanti yang paling kecil dari yang kita ketik waktu kita run nanti. Baik, di sini kita mencari rata-rata. Rata-rata kita deklarasikan terlebih dahulu. Rata-rata kita menggunakan float. Kenapa kita menggunakan float? Karena rata-rata itu biasanya hasilnya koma, maka kita menggunakan float. Jadi cara menghitung rata-rata yaitu total dari semua ini kita bagi dengan 10. Karena semuanya ada 10, nilainya ada 10, maka semua hasilnya nanti ini dibagikan 10. Baik, ini cout-nya nilai terbesar adalah ini. Kita tulis nilai nama besar, nanti waktu kita run ini akan keluar nama dari nilai yang paling besar ini, dia akan keluar waktu kita run nanti.
Kenapa kita tulis ini? Karena supaya terbaca nilai yang paling besarnya siapa, maka kita tulis ini. Begitupun yang kecil, kita tulis nama kecil, nilai kecil, supaya nanti waktu kita run ini nilainya yang paling kecil dia akan keluar siapa dan nilainya berapa. Untuk selanjutnya itu total. Selanjutnya itu ada total. Total ini kita tulis total di sini supaya hasil dari total plus nilai dalam kurung i, dia akan keluar waktu kita run, keluar setelah total nilai ini, dia akan keluar di sini. Makanya kita tulis total karena kita mencarinya total ini. Untuk rata-rata juga begitu, rata-rata nilai. Ini kita tulis di sini rata-rata karena kita mencari rata-rata ini. Ini rata-rata sama dengan total dibagi 10. Nanti semua total nanti dia dibagi 10 dan keluar hasilnya setelah ini, tulisan ini. Dia akan keluar di sini, makanya kita tulis rata-rata. Kalau nama besar, nilai besar, nama kecil, nilai kecil, total dan rata-rata ini tidak kita ketik di sini, maka waktu kita run dia tidak akan keluar. Supaya keluar makanya kita tulis ini, nama besar, yang besar, total dan rata-rata sesuai dengan ini, rata-rata, total, nilai besar, jangan ada yang beda. Kalau satu pun beda maka dia akan error.